Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali setelah kemarin kalian mengerjakan penilaian tengah semester atau PTS. Nah, materi masih melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang pesawat sederhana. Yang pertama tentang tuas sudah, yang kedua tentang katrol, yang berikutnya yang ketiga yaitu tentang bidang miring. Nah, penggunaan bidang miring dalam kehidupan sehari-hari, kalian tentunya sering melakukan atau sering menggunakan alatnya. Saya berikan contohnya, ini misalnya ini pisau. Pisau ini merupakan bidang miring. Kalau kalian mengamati, bidang pada pisau ini berbeda. Yang satunya ini kalau miring, untuk yang sisi yang berikutnya ini tidak miring. Misalnya kalian mau mengiris berambang seperti ini, tentunya kalian akan menggunakan sisi yang miring. Jadi yang miring seperti ini akan lebih mudah, tetapi kalau kalian keliru untuk sisi yang tidak miring seperti ini, tentunya kalian kesulitan. Ini merupakan penggunaan dari bidang miring. Berikutnya, penggunaan bidang miring yang lainnya, perhatikan gambar yang ada di papan tulis. Ini bebannya, saya simbolkan W di sini, mau dinaikkan ke atas truk karena bebannya besar. Biasanya kalau tidak menggunakan bidang miring, mengangkat langsung diangkat ke atas truk. Tapi kalau seperti itu tentunya kan pekerjaannya tidak mudah. Nah, supaya pekerjaannya lebih mudah menggunakan bidang miring, bebannya ditarik dengan gaya F atau kuasanya ditarik ke atas seperti ini sehingga nanti akan naik di atas truk. Bebannya W, kuasanya F, panjang bidang miringnya di sini S, tinggi bidang miringnya H. Ini penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita lihat gambar A dan B. Meletakkan bidang miring dengan sudut yang berbeda. Yang pertama, meletakkan bidang miring dengan sudut 30 derajat. Yang berikutnya, yang B, meletakkan bidang miring dengan sudut 45 derajat. Bebannya sama, 50 Newton. Nah, sekarang kalian bisa berpikir, antara gambar A dengan gambar B, mudah mana menariknya dengan sudut yang berbeda? Nah, kalian tentunya ada yang menebak mungkin lebih mudah akan menarik gambar yang A, lebih mudah menarik gambar yang B. Sekarang perhatikan, kalau kalian misalnya mau metik mangga memakai tangga, tentunya tangganya kalau kalian letaknya sudutnya semakin ke atas, tentunya kalian akan kesulitan pada saat kalian akan menaiki tangga. Nah, begitu juga dengan gambar A dan B. Kalau semakin besar sudutnya, ini 30 derajat, yang satunya 45 derajat, semakin tinggi sudutnya, tentunya gaya yang akan dikerjakan semakin besar. Jadi pada gambar A dan B di sini, gaya yang dikerjakan semakin kecil dengan sudut yang lebih kecil, yaitu 30 derajat. Semakin besar sudutnya, gaya yang dikerjakan akan semakin besar. Kalau gaya yang dikerjakan semakin besar, tentunya keuntungan mekaniknya akan semakin kecil. Nah, coba sekarang kita lihat kalau misalnya dirumuskan seperti ini. Untuk rumus pada bidang miring, W kali H sama dengan F kalikan S. W-nya berat, H-nya tinggi bidang miring, F-nya gaya atau kuasa, S-nya panjang bidang miring. Nah, sekarang kita misalkan kembali ke gambar A dan B. Saya misalkan hanya kalau sudutnya kecil, hanya tentunya kecil. Saya misalkan 1 meter. H yang berikutnya saya misalkan 1,5 meter. Keuntungan mekaniknya untuk yang A, KM-nya sama dengan S bagi H. Saya misalkan S-nya sama, S-nya 4 meter. Ini juga sama 4 meter. Kalau dihitung yang pertama untuk yang A, S-nya 4, hanya 1, ketemunya 4. Berikutnya gambar yang B, keuntungan mekaniknya sama dengan S dibagi H, yaitu 4 dibagi 1,5. Nah, kalian perhatikan tentunya ini hasilnya akan lebih besar. Saya berikan di sini misalnya 2 meter. 2 meter biar mudahkan, ini juga 2. Keuntungan mekaniknya 2. Nah, yang A, keuntungan mekaniknya ketemunya 4.
Yang B, keuntungan mekaniknya ketemu 2. Ternyata dengan sudut yang lebih kecil, keuntungan mekaniknya lebih besar. Berarti gaya yang dikerjakan akan lebih kecil. Pada gambar yang B, keuntungan mekaniknya lebih kecil. Berarti gaya yang dikerjakan akan lebih besar. Berarti semakin tingginya, berarti kalau di sini sudut hubungannya dengan tinggi. Kalau sudutnya kecil, tingginya tentunya kecil. Kalau sudutnya besar, tentunya tingginya akan lebih besar. Nah, saya berikan contoh soalnya. Contoh soalnya kalian perhatikan sini. Bebannya 60 Newton, ditarik dengan gaya F. Panjang bidang miringnya 3 meter. Tingginya 2 meter. Nah, kita mau menghitung berapa gaya yang dikerjakan, F-nya atau kuasanya di sini. Ini hitunglah F-nya, yang B keuntungan mekaniknya. Penyelesaiannya, S-nya 3 meter, W-nya 60 Newton, hanya 2 meter. Yang ditanyakan yang pertama F-nya, yang kedua keuntungan mekaniknya. Perhatikan cara menyelesaikannya, W per F sama dengan S per H. W-nya berapa? 60 Newton. Yang ditanyakan F-nya, S-nya 3 meter, hanya S-nya 3 meter, hanya 2. Ini kalikan silang, 60 kalikan 2, 60 kalikan 2 dibagi 3. 60 dibagi 2, 20 kalikan 2, berarti ke F-nya atau kuasanya di sini 40 Newton. Nah, keuntungan mekaniknya pakai rumusnya Km sama dengan S per H. S-nya panjang bidang miring, hanya tinggi bidang miring. S-nya tadi 3, hanya 2. Berarti keuntungan mekaniknya 1,5. Atau bisa juga menghitung keuntungan mekaniknya pakai rumusnya Km sama dengan W per F. Nah, W-nya berapa tadi? W-nya 60. F-nya berapa? 40. Nah, 6 dibagi 4 sama saja, yaitu 1,5. Nah, untuk menghitung keuntungan mekaniknya, kalian memakai rumusnya S per H atau W per F bergantung pada soalnya. Kalau misalnya di dalam soalnya sudah ada S-nya, sudah ada H-nya, kalian memakai rumusnya Km sama dengan S per H. Jangan memakai rumusnya W per F, karena F-nya baru ditemukan yaitu pada A. Jadi misalnya ini, kalau ditentukan yang pertama, keuntungan mekaniknya tanpa dihitung F-nya dulu bisa, karena di sini S-nya sudah ada, H-nya sudah ada. Tetapi kalau menghitung keuntungan mekaniknya, kalau pertama memakai rumusnya Km sama dengan W per F, ini tidak bisa, karena F-nya belum diketahui. Sampai sini untuk bidang miring. Semoga kalian bisa memahami. Untuk materi pesawat sederhana sudah selesai. Untuk berikutnya soalnya nanti saya berikan lewat grup WA IPA. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.